701. Dia berubah lagi. Setiap orang menjadi patung batu dengan seberapa sering mereka terpana oleh keterampilan Zuo Fan. Pertama, fakta bahwa ada dua variasi dari jiwa yang sama tidak dapat dipahami, dan sekarang mereka menemukan ada yang ketiga juga. Di sekelilingnya tidak ada apa-apa selain rahang yang terengah-engah dan kendur. Hanya apa metode dan jalan kultivasi anak ini untuk berakhir dengan tiga variasi. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui seni transformasi iblis Zuo Fan berisi segala sesuatu yang ada. Api biru adalah mediator sejati antara yin dan yang, memegang setiap aspek dari segala sesuatu di dunia ini. Itu menyesuaikan segalanya dengan sempurna, tidak menyebabkan satu konflik pun. Jadi untuk mengatakan Zuo Fan memiliki tiga variasi adalah pernyataan yang meremehkan. Dia bisa mendapatkan ratusan jika dia mau. Adapun Yelin, yang menerima warisan leluhur naga, jalan jiwanya berakhir di Raja Naga Surga Emas yang menipis. Apapun yang menyimpang dari itu tidak mungkin. Jiwa Wen Tao adalah pedang yang lembut, mengalahkan kekuatan dengan kelembutan. Jika dia mengubah jiwa pedangnya menjadi pedang besar, itu tidak sesuai dengan jalannya, sehingga tidak mungkin untuk mencapainya. Itu karena metode kultivasi Zuo Fan sesuai dengan semua jalur, yang berasal dari Kaisar Sembilan Ketenangan sendiri. Dia memfokuskan semua pengetahuannya untuk membuatnya, memungkinkan dia untuk melanjutkan tanpa ketidakharmonisan di antara beragam keterampilan yang dia dapatkan dari semua ahli itu. Itu juga mengapa dia gagal memahami pemahaman Dao yang lebih dalam. Seperti yang dia simpulkan, sementara Yelin dan yang lainnya menyelami kedalaman Dao, dia menyerap semua keluasannya. Pertarungan ini tidak berbeda. Tidak ada yang tahu lebih baik tentang menjadi pewaris binatang suci selain Yelin. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa, varian warisan binatang suci, sama sekali tidak kalah dengan Raja Naga Surga Emas yang menurun. Hanya saja pengetahuan Zuo Fan tentang kekuatan kilin kurang dan tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Sementara di sisi berlawanan, Zuo Fan bisa menggunakan pergeseran jiwa untuk mengkompensasi kekurangannya. Untuk contoh khusus ini, dia membutuhkan sesuatu untuk mengekang kebrutalan api yang mengamuk itu, dan siapa yang lebih baik dari Vaulting Dragon King, selaras dengan semua hal. Mengaum, naga biru tidak menunjukkan rasa takut di bawah hujan es ribuan sisik yang terbakar. Itu bahkan dibebankan dengan penuh semangat. Mata para penonton membelalak, dan hati mereka berdebar kencang karena khawatir naga biru itu akan menemui nasib yang sama seperti dua lainnya. Tapi kemudian mereka menyaksikan dengan kaget saat timbangan langsung masuk ke naga biru. Mereka meledak, dan kemudian api keemasan melepaskan kilatan emas yang diselimuti api biru untuk menenangkan kebiadabannya, mengubahnya menjadi api biru pada akhirnya. Orang-orang menjadi gila ketika sisik biadab memasuki naga biru, untuk melihat mereka berubah menjadi kekuatan naga biru, yang apinya semakin kuat sekarang. Naga biru meraung mengejek naga emas saat terus menyerang. Apakah ini Chaos Flame Vaulting Kunpeng? Yelin berteriak kaget. Guru berkata bahwa dari 5 binatang suci besar yang memanfaatkan kekuatan primal chaos, hanya 2 yang menggunakan api surgawi. Salah satunya adalah dia, leluhur naga penghancur, pengguna api ganas, api emas penghancur yang dapat menghancurkan segalanya, dan yang lainnya adalah kepala dari 5 binatang suci besar, Vaulting Kunpeng, pengguna api lembut, Chaos Flame of Creation. Nyala api juga memberi mereka gelar. Nyala api yang ganas hancur, dan nyala api yang lembut tercipta. 5 binatang suci yang agung dapat menurunkan surga, dan nyala api yang lembut dapat menahannya. Orang bisa mengatakan mereka adalah yin dan yang, melahirkan dan bentrok satu sama lain. Satu-satunya hal yang dapat meredakan kebrutalan dari nyala api yang paling kuat hanyalah nyala api yang paling lembut. Aku hanya tidak percaya itu ada padanya. Apakah Vaulting Kunpeng mendukungnya? Lalu murid siapakah dia? Kilin atau Kunpeng? Yelin menemukan Zuo Fan sebagai satu teka-teki besar, mustahil untuk diurai. Dia tidak tahu warisan binatang suci mana yang dia dapatkan. Zuo Fan hampir tidak pernah menunjukkan api biru kepada siapapun. Lalu ada lengan kilin perkasa yang paling dia andalkan yang membuat Yelin berpihak padanya sebagai murid kilin. Adapun petir ungu, itu pasti karena dia tenggelam di ngarai itu tidak masuk hitungan. Kenapa lagi penggunaannya terlihat begitu canggung? Jadi, setelah analisis yang cermat, dia yakin bahwa Zuo Fan adalah murid kilin, menyia-nyiakan kekuatan yang tidak dia kenal. Mengabaikan pertarungan jarak dekat, tidak mungkin dia bisa dikalahkan dalam pertarungan jiwa. Sekarang dia menemukan bahwa semua ini salah. Zuo Fan akhirnya mengungkapkan kekuatan yang bisa menahannya sendiri. Api kekacauan mengubah jiwa naga surga menjadi Vaulting Dragon King yang sepenuhnya bertentangan dengan Raja Naga Surga Emas yang menipis. Jika kamu hanya mempertimbangkan karakter kekuatannya, ya, tapi setelah kamu menambahkannya ke jiwa naga. Mata Yelin berkilat, dan dia tidak lagi duduk diam seperti sebelumnya. Setelah menemukan sifat Zuo Fan, dia memerintahkan naga emasnya untuk menyerang naga biru untuk menyerang. Nyala api biru dan nyala emas saling bertentangan, tetapi jika menyangkut jiwa naga, yang terkuat dan tersulit adalah jalan yang harus ditempuh.
Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengatasi kekuatan api ganasku dengan menggunakan api lembut itu pada jiwa naga. Ye Lin memelototi Zuo Fan dan meraung. Sambil menyeringai, Zuo Fan tahu sejak awal di mana dia berdiri dan tidak pernah yakin dia akan menang. Namun sekarang, dia mencibir, setelah menemukan semua yang ingin dia ketahui. Ini membuktikan bahwa taktik Zuo Fan berhasil. Bocah itu gelisah. Yang tersisa hanyalah berusaha sekuat tenaga. Menampilkan senyum menyeramkan, Zuo Fan mengejek. Pernahkah kamu mendengar tentang mengatasi kekerasan dengan kelembutan? Apa kau yakin naga emas apimu yang ganas bisa mengalahkan naga biru apiku yang lembut? Tanpa keraguan, Ye Lin mengangkat kepalanya saat dia menyatakan. Naga itu tangguh dan kuat. Tidak peduli seberapa berlawanannya kedua api kita, ketika datang ke sana, naga emasku akan mengalahkan milikmu. Ye Lin membuat tanda, dan naga emas meraung saat tubuhnya meledak dalam api keemasan. Dalam sekejap, itu ada di naga biru, membawa cakarnya. Bam! Cakar naga emas menghantam tulang punggung naga biru. Api emas yang mengamuk menyerbu ke dalam api biru, membakar punggung naga biru. Namun api biru dengan cepat bergeser dan melilit api emas, menelan dalam sekejap mata. Itu tidak menghentikan cakar yang perkasa dan keras itu membuat tulang belakang naga biru itu berderit dan menjerit. Alis Zuo Fan mengeras saat dia merasakan tusukan rasa sakit di benaknya. Dia memilih untuk mengatupkan giginya dan menahannya. Melihat momennya ada di sini, matanya berkilat dan mengirim naga biru untuk mencakar naga emas sekarang setelah terbuka lebar. Ye Lin mengejek, tidak berguna, naga biru dengan api lembut itu bagus untuk pertahanan, bukan serangan. Cakar ini tidak akan melukai nagaku sama sekali. Saya kira tidak demikian. Zuo Fan menyeringai, matanya berkilat jahat. Kilatan merah muncul di jiwa naga. Ye Lin mengharapkannya saat dia mencibir. Aku tahu kamu akan berubah kembali menjadi Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Hanya naga merah yang benar-benar dapat menyerang di antara semua variasi Anda. Yah, sayang sekali dia hanya memiliki kekuatan. Dalam pertarungan jiwa, kekuatan adalah pilihan terakhir. Paling-paling, itu hanya akan mendorong nagaku ke belakang dan tidak melukainya. Kapan aku bilang aku hanya punya 3? Memotongnya, seringai jahat Zuo Fan terlihat jelas. Gemuruh bergema di telinga semua orang, awal dari adegan mengejutkan yang datang. Perut Raja Naga Surga Emas yang menipis ditembus oleh cakar naga, melemparkan energi spiritual kemana-mana. Ye Lin bergetar, dan matanya melotot kaget. Darah mengalir dari mulutnya dan menetes ke tanah, tetapi masih tidak bisa menghilangkan kebingungan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Logikanya, ketiga naga itu tidak bisa melukai nagaku. Alis Ye Lin bergetar. Dia memutar kepalanya yang kaku untuk melihat naga emas dengan tubuh besar, tidak seperti 3 varian yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu ditutupi petir ungu. Gemuruh guntur bergemuruh setiap kali melesat di tubuhnya. Cakarnya yang tajam berkedip ungu saat keluar dari sisi lain naga emas. Itu Heaven Crushing Phoenix Berserk Purple Lightning. Mata Ye Lin bergetar, mengingat telah melihat kilat ungu di Zuo Fan. Karena dia mendapatkan 3 jenis jiwa naga, apa yang menghentikannya untuk memiliki jiwa naga ungu juga. Tapi dia ceroboh ketika dia fokus berurusan dengan api biru. Zuo Fan bisa membacanya seperti sebuah buku dan menghela nafas. Akhirnya, memakumu. Apa maksudmu? Ye Lin mengenakan topeng kebingungan. Zuo Fan terkekeh, tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia menunjuk ke arah naga ungu dan mengambil waktu. Varian jiwa naga, Raja Naga Penghancur Surga. Itu satu-satunya yang dapat merusak Anda. Jadi sebelum saya bisa menggunakannya, saya harus membuat Anda lupa bahwa itu pernah ada. Ye Lin terguncang saat dia sadar. Darah keluar dari mulutnya, membuat wajahnya yang terkejut menjadi berdarah. Kamu memberitahuku segalanya sejauh ini untuk membawaku ke dalam perangkap ini. Wu Qingqiu juga terkejut. Sialan, dia telah ditipu. 702. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Seorang murid bertanya, bingung. Wu Qingqiu mengerutkan kening dan merenung sebelum menghela nafas. Aku juga tidak terlalu jelas, tetapi dari apa yang aku lihat dari serangan terakhir, aku memiliki perasaan samar bahwa Zuo Fan telah mengikat saudara junior. Para murid terkejut. Wu Qingqiu melanjutkan, lihatlah 4 jiwa naga Zuo Fan. Tak satu pun dari mereka bisa melawan saudara junior. Namun pada akhirnya, jiwa naganya terluka parah. Apakah Anda tidak merasa aneh? Sudah jelas sejauh ini bahwa Zuo Fan berada di tali selama ini. Ya, apakah bocah itu membutakannya? Seorang berteriak. Wu Qingqiu menghela nafas. Bahkan jika dia melakukannya, dia membutuhkan waktu yang tepat. Pengaturan waktu ini adalah saat lawannya paling ceroboh atau jika dia menciptakannya sendiri. Zuo Fan sepertinya memilih yang terakhir. Bagaimana Anda bisa yakin? Berdasarkan serangan cakar naga ungu Zuo Fan, dia menggenggamnya dengan sempurna untuk membalikkan keadaan. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa seorang ahli sejati seperti saudara junior akan begitu ceroboh untuk memberi lawannya celah untuk dieksploitasi.
Itulah mengapa dia dibuat untuk bermain bersama dengan lagu-lagu orang lain. Wu Qingqiu mengerutkan kening. Tapi kapan tepatnya semua ini dimulai? Aku hanya tidak bisa melihatnya. Ada begitu banyak orang yang sama terkejutnya dengan dia. Zuo Fan membalikkan meja terlalu cepat, bahkan menurut standar mereka. Dia telah diinjak di setiap belokan sampai sekarang. Namun, beberapa rubah tua licik di sekitarnya melihatnya. Sangat mudah, tapi tidak hanya kuat tapi juga licik. Bahkan kami tertipu oleh tindakannya dan mengira dia tidak bisa menang. Heiran yang agung memegang janggutnya dan melirik Bai Mei. Waktu lama, lihat itu. Ya, 4 jiwa naga membuka jalan menuju kesuksesan. Bai Mei yang agung mengangguk, matanya berkilat. Naga merah pertama kali dikeluarkan untuk menguji kekuatan naga emas. Varian kedua adalah menurunkan ancaman api emas dan meletakkan dasar untuk kudeta. Varian ketiga adalah umpan. Naga biru berlawanan langsung dengan Raja Naga Emas, dan karena lemah dalam pertempuran langsung, itu adalah penutup yang sempurna untuk membuatnya mendekat. Dan untuk menyerang api biru dan melukai lawannya, naga emas menggunakan semua api emasnya untuk menyerang api naga biru di dalamnya, tetapi juga membiarkan dirinya terbuka lebar untuk menyerang. Yang Mulia Heiran menyimpulkan. Bai Mei yang agung mengangguk. Semua ini telah disiapkan sebelumnya. Yelin mengungkapkan pembukaan pada akhirnya karena 3 varian Zuo Fan meninggalkan kesan yang sangat besar padanya, menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Naga iblis dan naga biru memiliki serangan yang lemah, dengan hanya naga merah yang kuat tetapi tidak cukup eksplosif. Itu satu-satunya yang bisa menyerangnya. Tapi siapa yang mengira langkah pembunuh yang sebenarnya belum datang? Petik 2. Aku sama sekali tidak menganggap naga ungu ini mengesankan, tapi kilat ungu itu sangat brutal, seperti api keemasan. Tapi Zuo Fan belum melatihnya hingga mencapai puncaknya, atau setidaknya melawan nyala api keemasan. Yelin hanya perlu meninggalkan sedikit api keemasan di sekujur tubuhnya, dan naga ungu itu akan gagal. Namun, bukankah Zuo Fan telah melakukan segalanya untuk membuatnya menurunkan penjaga api emas? Heiran yang ditinggikan menghela nafas. Terutama naga biru itu. Pertahanannya adalah yang terbaik, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Ini seperti anak berusia 3 tahun yang mengotak-atik perhiasan emas yang dikelilingi oleh 2 pengawal dengan 1 tangan dan 1 kaki. Penjahat yang menghargai diri sendiri tidak akan tertangkap basah karena kehilangan sasaran mudah yang begitu jelas. Dia akan pergi sejauh mengabaikan pengawal yang lumpuh saat dia pergi untuk perhiasan itu dengan pisau keluar. Bai Mei menghela nafas. Waktu lama, itu agak kasar. Yakin akan kemenangan, Yelin jatuh ke perangkap Zuo Fan. Jika dia berkepala dingin, kemenangan mungkin menjadi miliknya. Memalukan. Apa, dunia tidak kekurangan orang yang mendambakan kemenangan. Jika Anda melihat musuh Anda mengambil keuntungan Anda selangkah demi selangkah, bukankah Anda akan melakukan pembunuhan ketika Anda menemukan kesempatan terbaik untuk menunjukkan dirinya sendiri? Yang Mulia Heiran mengangkat alis. Bai Mei yang agung terkekeh. Ini semua karena pikiran bengkok anak aneh Zuo Fan itu. Yelin lebih kuat darinya tetapi gagal dalam hal mentalitas. Pertempuran ini seperti seekor laba-laba yang menggigit mangsanya sampai jatuh. Kamu tidak bisa menjaga diri dari hal seperti itu. Heiran yang agung memberikan anggukan pengertian. Anak itu memiliki jalan dan hatinya. Masa depannya akan cerah. Tanah barat akan berubah. Di lembah kecil, Dan Xingchen menyaksikan pertarungan dengan jelas dan mengangguk. Hahaha, aku bertaruh kedua orang gila itu tahu bagaimana pertarungan jiwa akan berubah, namun mereka tidak akan pernah mengira hasil ini telah ditetapkan sejak saat itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu dalam jarak dekat? Zuo Fan memandang Yelin dengan tatapan sombong. Yelin memelototi Zuo Fan, hatinya kaget. Kamu bilang semuanya dipentaskan. Zuo Fan mengangkat bahu. Baik, saya kira saya kehilangan huru-hara. Aku tidak bisa mengalahkanmu di sana. Wajah Yelin berkedut saat dia melotot. Apakah kamu mempermainkanku? Namun, meski saya siap kalah dalam aspek itu, bukan berarti saya menyukainya. Zuo Fan menyipitkan mata dan menunjukkan tatapan licik. Jenderal yang selalu menang tidaklah dia tidak pernah kalah, tetapi karena dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Anda adalah murid leluhur naga, binatang suci yang bangga akan tubuhnya yang kuat. Karena Anda adalah muridnya, tubuh Anda tidak bisa lebih lemah lagi. Anda mendapatkan seluruh warisannya, sementara saya hanya mendapat sedikit demi sedikit dari Kilin. Jelas jarak dekat hilang dariku. Padahal kekalahan itu ada untungnya. Binatang suci sangat sombong, dan kamu juga tidak jauh. Anda telah membiarkan kemenangan jarak dekat mencapai kepala Anda, sehingga memberi saya keuntungan. Terlebih lagi, ketika Anda mengalahkan saya dalam jarak dekat, Anda sudah mengira Anda telah menghancurkan bentuk terkuat saya dan yakin akan kemenangan. Hal ini menyebabkan kecerobohan dalam pertarungan jiwa, keuntungan kedua saya. Adapun yang ketiga, ketika Anda menggunakan api emas dalam jarak dekat, itu memberi saya waktu untuk menganalisisnya dan mengatur cara terbaik untuk melawan Anda dalam jiwa.
Yelin terguncang, menatap seringai jahat Zuo Fan dengan penuh keterkejutan. Dia tidak pernah mengira Zuo Fan akan begitu tertarik dalam pertarungan ini sehingga dia memperhitungkan semuanya. Tuannya tidak pernah mengajarinya hal itu. Guru hanya mengatakan bahwa pemenang menguasai yang kalah dan kekuatan adalah segalanya. Apa yang mungkin lebih penting dalam pertarungan daripada kekuatan seseorang? Realitas menunjukkan tuannya hanyalah binatang buas. Perkelahian mereka kasar dan sederhana, sementara manusia menggunakan otak mereka. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa memainkannya. Selain itu, dia belum pernah bertemu seseorang yang licik seperti ini di antara orang-orang sederhana dari sekte kejelasan tertinggi. Begitulah cara dia berakhir seperti ini. Sekarang dia bertemu Zuo Fan, menguasai dia dengan kekuatan, tetapi tidak di otak juga, ditipu sepanjang jalan. Dia baru menyadarinya ketika dia jatuh padanya. Jadi pertarungan sederhana memiliki begitu banyak aspek ketika manusia terlibat. Dunia manusia sangat rumit. Kemudian, kamu masih menghinaku ketika kamu lebih kuat dariku, sampai pada titik kamu menjadi mudah. Mengapa? Karena kamu mengabaikan petir unguku. Zuo Fan melanjutkan, meskipun masih cukup lemah, itu juga tidak sia-sia. Saat ketiga jiwa naga ditelanjangi, dan Anda mengalahkan mereka satu persatu, membelai ego Anda dan mengejutkan Anda, perubahan suasana hati yang tiba-tiba membuat Anda melupakan petir ungu saya. Membuat Anda terburu-buru adalah bagian dari rencana, jaminan, jika Anda sangat paranoid dan serangan saya ini gagal karena saya tidak memiliki peluang melawan Anda dalam pertempuran yang berkepanjangan. Tapi sekarang, hahaha. Bukankah sudah kubilang, Hajingan, bahwa kamu terlalu percaya diri. Petik 2. Zuo Fan membuat tanda, dan naga ungu menjentikkan cakarnya, menariknya keluar dari tubuh naga emas sebelum membiarkan petir ungu menyala dan tenggelam ke dadanya lagi. Sialan, teriak Yelin. Jiwanya sudah rusak, jika yang ini mengenai, dia akan mati. Jadi dia meminta api emas menutupi tubuhnya dan bertahan dari serangan petir ungu. Petir ungu menyambar api tetapi gagal. Ini menunjukkan petir ungu Zuo Fan tidak sebanding. Yelin merasa ingin menangis. Dia seharusnya tidak begitu bersemangat untuk menang dan membiarkan dirinya menderita karenanya. Bahkan jika Zuo Fan dipukuli sampai habis, dia masih tidak bisa melukainya dengan 4 naga sampah. Tapi sekarang, sampah yang sama itu membuatnya masuk. Naga emas terbungkus dalam api emas, jadi naga ungu berubah menjadi naga iblis dan menggigit untuk menyedot api keluar darinya. Ketika naga emas menembakkan sisiknya untuk bertahan, yang lain baru saja berubah menjadi naga biru untuk membatalkan serangan. Kemudian ia berubah menjadi naga merah saat mengibaskan ekornya dan menerbangkan naga emas. Ini tidak akan menyakitkan, tetapi karena dia terluka sangat parah, itu menambah kerusakan lukanya. Naga merah membidik lukanya saat mencakar ke arahnya. Bahkan jika cakarnya tidak melukai naga emas, hantaman kerasnya masuk jauh ke dalam lukanya dan membuat seluruh pertarungan menjadi sangat meresahkan. Yelin harus memuntahkan darah setiap saat karenanya. Rasa sakit di kepalanya menjadi sangat buruk sehingga dia merasa itu akan meledak. 4 jiwa naga sampah bersekongkol dengan jiwa naga surga yang sempurna. Leluhur naga penghancur akan meledak dalam kemarahan jika dia melihat ini. 703. Bang. Itu adalah suara jiwa naga yang berbenturan, meski tidak sekuat itu, hanya pukulan sepihak. Golden Heaven Dragon King terluka parah, meninggalkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Serangan naga merah diabaikan sebelumnya. Naga lain tidak bisa berbuat banyak melawannya, bahkan naga ungu yang paling brutal pun tidak bisa mematahkan pertahanan api emasnya. Singkatnya, tidak peduli yang mana dari keempat jiwa naga ini yang menyerang, tidak ada yang bisa mengancam naga emas. Namun, setelah serangan diam-diam naga ungu itu, ia meninggalkan celah besar di pertahanannya. Sampai-sampai, serangan naga merah melewati dan bisa memberikan beberapa kerusakan. Dengan demikian, keempat jiwa naga terus berganti, yang biru dan yang jahat, untuk pertahanan melawan api emas untuk menempatkannya pada posisi di mana serangan apapun tidak berguna. Jadi ketika dia berhenti menyerang, naga merah itu ikut bergabung, menghantam lukanya. Jika dia ingin melawan lagi, naga biru dan hitam hanya akan menunggunya. Api biru yang kuat benar-benar bisa menahan kebrutalan api emas. Bahkan jika dia keluar semua, itu hanya akan memberikan luka kecil pada naga biru, kemudian itu akan berubah menjadi naga ungu, dan mengirimkan sambaran petir ungu yang ganas ketika itu paling rentan. Dengan cara ini, naga emas terjebak dalam posisi pasif. Itu seperti bagaimana seorang pria besar mengikat tangan dan kakinya dan membiarkan sekelompok anak nakal mencoba untuk mengalahkannya. Oh, tapi salah satu dari mereka membawa pisau. Dia menggigil setiap kali dia melihat pedang itu mendekat, menghindari sebanyak mungkin tetapi tidak pernah menyerang karena ada risiko pedang itu akan merenggut nyawanya. Petir ungu adalah yang terlemah dari kekuatan Zuo Fan, membuat naga ungu menjadi yang terlemah dari keempat naganya. Tapi ancaman tetap terlepas. Sampai-sampai naga emas itu takut akan serangan diam-diam dan tidak melawan. Dengan cara ini,
dia hanya bisa membiarkan 4 jiwa naga Zuofan menghujani cakar dan taringnya saat dipukuli berulang kali. Penonton tercengang melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kenapa naga emas yang perkasa berubah menjadi seperti kucing penakut? Orang-orang heboh, merasa hidup adalah permainan karena posisi bisa berubah begitu cepat. Gadis-gadis itu bahkan lebih terkejut, berdengung dan menunjuk. Saudari Qingcheng, apa yang baru saja terjadi? Saya tidak mengerti. Bagaimana dia bisa unggul? Petik 2. Chu Qingcheng membutuhkan beberapa kali untuk pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum cerah. Aku selalu berpikir aku mengerti dia, tapi aku salah. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menang dengan menggunakan kelemahannya. Alis Sui Ruohua bergetar saat dia menatap Zuofan dengan kaget. Pria sejati dan cakap, siapa yang berani mempertimbangkan mencari kemenangan di antara kesalahannya? Agar Yelin dikalahkan saat dia berada di puncak permainannya, dia pasti bodoh. Xuan Shaoyu meludah dengan kebencian. Sekte Dewa Pedang melihat perubahan besar dan melihat dengan kaget. Wen Tao memegangi kepalanya. Tianxiang, kakakmu telah membuka mataku. Saya selalu mengira kekuatanlah yang membuatnya aneh, tetapi sekarang saya mengerti apa artinya menjadi pemenang. Ini semua tentang pikiran. Ini bukan kemenangan yang diperoleh melalui kekuatan karena keempat jiwa naga itu tidak bisa mengalahkan naga emas. Namun lihatlah naga emas sekarang, dipukuli hitam dan biru. Astaga, bagaimana dia bisa membuat strategi seperti itu? Hahaha, apa yang sulit dipercaya? Bukankah saya telah mengatakan bahwa dia berasal dari klan kelas 3 yang rendah selama ini? Namun, hanya dalam 10 tahun, dia berhasil menguasai kekaisaran. Bukan hanya nyali saja, dia berada dalam bahaya konstan saat dia bersekongkol dengan pihak lain. Satu langkah salah, dan itu akan menjadi akhir. Dia telah berurusan dengan banyak rubah tua dalam perjalanannya juga. Xie Tianxiang tersenyum. Kakak senior, kamu harus tahu betapa kejamnya perebutan kekuasaan di sebuah kerajaan. Ini tidak sesederhana kompetisi antar sekte. Dia juga mendapatkan 3 pemikir terbesar di bawahnya. Ini membuktikan pikirannya tidak seperti orang lain. Yelin mungkin seorang jenius luar biasa yang lebih kuat darinya, tetapi dalam hal skema, tidak ada tuan muda sekte yang dapat bertahan melawannya. Wen Tao menatapnya dan kemudian menoleh untuk melihat Zuofan. Ini adalah tipuan besar selama ini. Namun, terlepas dari apa itu, orang akan selalu bersandar pada apa yang paling mereka kuasai. Aku hanya tidak percaya dia tidak merencanakan untuk menang dalam jarak dekat dan menunggu sampai jiwa mereka keluar. Keberanian seperti itu membuat saya menghormatinya. Siapa yang bisa begitu percaya padanya? Satu-satunya pelanggaran. 3 suara bergema keluar. 2 ditinggikan, dan yang lainnya adalah Dan Xingsen. Suara mereka membawa pujian. Dan Xingsen memegang janggutnya dan siap untuk pergi. Pelanggaran tunggal adalah taktik yang berbahaya. Di medan perang di mana posisi pertahanan memiliki pertahanan terkuat, hal itu menyebabkan mereka mengabaikannya, menyisakan lebih sedikit pasukan. Selalu diasumsikan musuh akan menyerang titik terlemah dalam pertahanan, jadi disitulah kekuatan utama ditempatkan. Tapi jenderal yang berpengalaman selalu melakukan yang sebaliknya. Mengkonsentrasikan semua kekuatan mereka pada satu-satunya titik pertahanan, menang dalam satu pukulan dan membuat lawan lengah. Pada saat dia bereaksi, pertempuran telah berakhir. Ini membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Kegagalan berarti bencana. Zuofan melakukan hal yang sama dengan Yelin. Dia membelai egonya untuk pertarungan jiwa dan mengejutkan semua orang ketika dia pergi untuk menang. Hahaha, bocah itu benar-benar berani dan licik. Pemenangnya sudah ditentukan, dan sekarang saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan di sini. Dan Xingsen riang, seolah-olah dia sedang berkelahi, dan pergi. Namun, raungan datang dari belakang yang menarik perhatian semua orang. Zuofan, salah satu dari kita akan berdiri di bahu yang lain untuk mencapai puncak, tapi itu bukan kamu. Yelin meraung dan memuntahkan darah saat dia melakukannya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang, belum mau menyerah. Zuofan benar-benar mendapatkannya. Keduanya kurang lebih adalah pewaris binatang suci, jadi masuk akal bahwa itu memiliki pengaruh dalam pertarungan mereka. Dalam kasus Yelin, pengaruhnya lebih besar sebagai murid leluhur naga. Kalah dalam pertempuran ini berarti berada dalam kesetiaan pihak lain. Ini adalah cara binatang itu. Itu akan meninggalkan bekas luka besar di benak seseorang yang tidak ingin dia miliki. Zuofan juga sama. Dia tidak ingin pikirannya terbebani dan berada dalam bayang-bayang Yelin. Itu akan sangat menghambat pengejarannya terhadap Dao. Jadi keduanya memasuki jalan buntu. Sambil menyeringai jahat, Zuofan membuat tanda, dan keempat jiwa naga itu terus-menerus bergeser, mempercepat pemukulan naga emas itu. Dia ingin menyelesaikannya dengan cepat. Namun dia mengulur waktu dengan pidatonya saat dia mengejek. Pemenangnya sudah ditentukan. Menyerah. Jika leluhur naga tahu kamu kalah dariku, pewaris 3 binatang suci, dia juga akan memahaminya. Bahkan dia tidak bisa melawan 3 orang sendirian.
Omong kosong, binatang suci itu sombong. Master tidak akan peduli bahkan jika dia bertarung sendirian. Ye Lin meraung. Zuo Fan menyeringai. Orang bijak tunduk pada keadaan. Dalam pertarungan 4 lawan 1 binatang suci, kekalahan sudah jelas. Tuanmu pasti bodoh jika dia bertarung dalam keadaan seperti itu. Tuanmu bodoh. Ye Lin balas mengutuk. Pada saat ini, Raja Naga Merah yang maha kuasa dari Zuo Fan sekali lagi mengibaskan ekornya tepat di luka naga emas dan membuatnya bergidik. Ye Lin meludahkan darah lagi dan hampir tidak bisa melanjutkan. Zuo Fan mencibir dan terus membuat isyarat sambil mengejek. Saat itu, Wu Qingqiu menyadari sesuatu dan berteriak. Adik laki-laki, jangan biarkan dia mengganggumu. Jika Anda memiliki cara untuk menyerang, sekaranglah waktunya. Dia mengulur-ulur waktu. Lakukan sekarang sebelum terlambat. Aku telah ditipu lagi. Terkejut, Ye Lin memelototi Zuo Fan dan meludah. Zuo Fan, kamu hajingan celaka, kamu berani mempermainkanku lagi. Apa kau bahkan pewaris binatang suci? Sudah kubilang, kita manusia. Dalam perang, ada juga penipuan. Bukankah orang tua Anda pernah memberitahu Anda sebelum berangkat bahwa Anda perlu menggunakan kepalan tangan dan otak Anda dalam perkelahian? Zuo Fan mengangkat alis mengejek. Ye Lin sangat marah dan hendak mengutuk, tapi peringatan Wu Qingqiu membangunkannya lagi. Sambil menggertakkan giginya, Ye Lin menginjak dan terbang 100 meter ke belakang. Dia menyuruh naga emas mengibaskan ekornya dan pergi juga. Wajah Ye Lin berkedut saat dia menatap Zuo Fan dengan marah. Biar kutunjukkan bagaimana pertarungan murid binatang suci yang sebenarnya. Kekuatan adalah segalanya. Saya takut tidak ada trik kecil Anda. Petik 2. Ye Lin membuat tanda dan berteriak. Asal-usul jiwa, transformasi naga emas, harmoni jiwa. 704. Mengaum. Naga emas melingkar di udara di sekitar Ye Lin. Api keemasan membakar lebih panas namun memudar seiring berjalannya waktu. Masa besar naga emas menyusut saat semakin dekat dengan Ye Lin. Tapi naga itu tidak masuk ke dalam pikirannya. Sebaliknya, itu terfokus pada tubuhnya, menyatu dengan dagingnya dan menyebar ke setiap sel. Dengan ledakan api emas yang modis, tubuh Ye Lin ditutupi dengan armor sisik naga yang tebal, masing-masing sisik mengandung api emas yang mudah menguap dan merusak. Hanya dengan jentikan pergelangan tangan dan efeknya seperti naga emas yang mengibaskan ekornya, mengirimkan aliran udara yang sangat panas menyerbu kemana-mana. Apakah itu bertemu dengan pegunungan, tumbuhan, atau satwa liar, semuanya hancur. Ini tidak mungkin. Zuo Fan sangat terkejut. Yang ditinggikan menunjukkan reaksi yang sama ketika mereka melompat berdiri. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli tahap harmoni jiwa, menyelaraskan tubuh dan jiwa. Tahap harmoni jiwa adalah alam setelah tahap ethereal. Itu memungkinkan seseorang untuk memfokuskan kekuatan jiwa mereka ke dalam daging mereka, agar jiwa dan tubuh menjadi satu. Tubuh dengan demikian akan menjadi pertahanan alami jiwa, menjaganya dari bahaya. Dengan kata lain, sementara jiwa Ye Lin sangat rusak dan tidak bisa lagi bertarung, dengan menggabungkannya dengan tubuhnya, kekuatan jiwanya dapat ditampilkan sepenuhnya. Tubuhnya juga akan melindunginya dari bahaya apapun, sepenuhnya meniadakan efek serangan diam-diam Zuo Fan melalui penggunaan naga ungu. Ye Lin kembali ke saat jiwanya dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, karena jiwa dan tubuh sekarang menjadi satu, kekuatan jiwa dan tubuh Ye Lin digabungkan untuk membuatnya semakin kuat. Hasil ini membuat Zuo Fan mengerutkan kening sekali lagi. Untuk menangis dengan suara keras, apakah aku akan gagal pada akhirnya? Kami kembali ke tempat kami mulai. Tidak, sebenarnya lebih buruk, jauh lebih buruk. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Yang lain tersentak kaget melihat perkembangan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Seorang ahli ethereal stage dapat menggunakan kemampuan soul harmony stage. Ini gila. Kemudian lagi, jika seseorang akan melihat Zuo Fan secara sederhana, di tahap radiant, orang akan melihatnya menggunakan jiwanya seperti yang dilakukan oleh ahli tahap ethereal. Dewa, orang-orang ini adalah penyimpangan, satu lebih dari yang lain. Kami yang normal di sini, namun kami tidak bisa memegang lilin untuk mereka. Itu membuatku kesal. Hanya Chu Qingcheng dan para gadis yang mengkhawatirkan Zuo Fan. Melihat meja berbalik sekali lagi, mereka menatap tajam ke sosoknya, berharap yang terbaik. Hahaha, tidak melihat itu datangkan. Tubuh binatang suci adalah yang terbaik, dan menjadi sempurna ketika jiwa selaras dengannya. Sebagai murid leluhur naga, keterampilan keharmonisan jiwa ini muncul secara alami. Ye Lin mengejek, melihat wajah Zuo Fan yang terguncang, dan menyeringai. Sekarang aku adalah versi mini dari leluhur naga penghancur. Mari kita lihat kamu mengalahkanku sekarang. Ye Lin menembak Zuo Fan, api emas yang kuat melonjak menjadi topan. Zuo Fan bisa merasakan panas terik sebelum sampai padanya, praktis memasaknya hidup-hidup. Zuo Fan menyipitkan mata, dan wajahnya menjadi tegas. Dia membuat tanda dan memanggil jiwa naga untuk melindunginya. Naga buas sepanjang 100 meter muncul di hadapan Zuo Fan.
Cahaya merah itu begitu kuat sehingga menimbulkan ketakutan pada pria kebanyakan, mengandung kekuatan mentah yang tak terkatakan. Mengaum, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa melihat Yelin datang dan mencakar manusia kecil itu. Kekuatan besar menekan bahu Yelin, tapi Yelin hanya terengah-engah saat dia meludah. Aliran api keemasan menutupi naga itu, meskipun itu berasal dari manusia kecil. Dalam sekejap, api keemasan menyebar dan menghanguskan naga itu hingga meraung. Serangannya tidak memiliki peluang untuk berlanjut karenanya. Yelin tertawa menghina. Zuo Fan hanya menyeringai, menahan sakit kepala yang menusuk saat dia membuat tanda. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa berubah menjadi Raja Naga Iblis pemakan surga. Aura hitam di sekitarnya menelan api, dan rasa sakitnya lenyap. Zuo Fan menghela nafas juga. Namun, Yelin tidak akan membiarkan semua Zuo Fan membuatnya pergi hanya dengan sedikit menghanguskan, bukan? Dan Naga Iblis ini hanya tahu cara menelan api. Selain itu sangat tidak berguna. Jadi Yelin melompat ke depannya dan melambaikan tangannya, mengirimkan ribuan maut api ke arahnya dalam bentuk hujan. Skala shading. Bang! Ledakan tidak mereda saat naga iblis dibombardir di bawah hujan deras serangan. Itu meratap kesakitan dan memutar tubuhnya. Zuo Fan bergetar dan bergegas mengubahnya menjadi Vaulting Dragon King. Api biru menelan semua sisik emas yang masuk dan menghilangkan bahaya. Namun, Yelin mencibir sekarang karena naga biru itu keluar. Semua kesalahan naga inilah yang mendorongnya untuk memberikan segalanya dan membiarkan dirinya terbuka untuk naga ungu itu. Ia harus menderita karena pelanggarannya. Jadi untuk membalas dendam dan membuktikan kekuatannya yang tak terbatas kepada Zuo Fan untuk terakhir kalinya, Yelin menggunakan jurus yang berbeda. Yelin melompat ke atas kepala naga biru itu dan memukulnya. Semua api emas berkumpul di kepalan kecil itu, membiarkan dirinya terbuka lagi. Yelin, kamu berani. Zuo Fan berteriak mengancam. Yelin mengejek. Lihat saja aku. Silakan, gunakan naga ungu untuk menyerangku. Petik 2. Tinju api emas Yelin hancur seperti serangan cakar naga emas dari sebelumnya. Api emas yang kuat menyebarkan api biru pada naga biru, dan itu mengenai tulang punggungnya, membuatnya melolong kesakitan saat menerima seluruh pukulan. Tapi segera, seperti sebelumnya, naga biru itu berubah menjadi ungu, dan mencakar dada Yelin. Pah! Suara guntur terdengar, dan tubuh Yelin terlempar, tapi tidak terlalu jauh. Melihat ke bawah ke dadanya dan area yang hangus, dia hanya membersihkannya saat dia mengejek dengan nada merendahkan. Bahkan tidak tergelitik. Petir ungumu sangat lemah. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa melukai naga emas untuk pertama kalinya. Alis Zuo Fan bergetar, dan dia memegangi kepalanya karena rasanya seperti terbelah. Yelin berbeda dari sebelumnya. Serangan diam-diam berhasil terakhir kali karena pertahanan naga emas itu turun. Saat ini, Yelin selaras dengan jiwanya, membuat tubuh menjadi tameng bagi jiwa. Dengan kata lain, Yelin sempurna. Tidak ada yang bisa menyakitinya sekarang. Kecuali, tentu saja, dengan serangan yang kuat. Sementara dia bisa bertarung lebih lama melawan Yelin yang haus akan pertempuran, dan naga biru bisa bertahan lebih lama, tapi meski begitu, dia tidak bisa melihat bagaimana dia bisa menjadi yang teratas dalam hal ini. Dia menghadapi jalan buntu kecuali dia bisa menembus tubuh kerasnya. Menyipitkan mata, Zuo Fan berpikir, aku benar-benar tidak siap untuk apapun. Untuk efeknya, itu masih harus dilihat. Zuo Fan langsung menuju ke sana dan membuat tanda yang berbeda saat dia melompat ke atas naga besar itu. Yelin mulai dan bertanya-tanya. Harmoni jiwa juga. Namun, Zuo Fan bukanlah pewaris hewan suci ortodoks. Keharmonisan jiwa tidak ada dalam tas triknya. Pah! Dengan jentikan ekornya, naga biru itu berbalik dan melesat di udara semakin jauh menjauh. Yelin membeku kaget. Apa-apaan? Kita berada di tengah-tengah sesuatu di sini, dan dia pergi. Bagaimana dia bahkan pewaris binatang suci? Kemudian datang ejekan Zuo Fan yang melemahkan. Yelin, waktunya hampir habis. Kami akan menyelesaikannya lain kali. Jadi itu sebabnya. Bocah itu tahu dia tidak bisa bertarung, jadi dia ingin seri. Yelin mengetahui motifnya dan meledak dalam kemarahan. Dalam pertempuran binatang suci, itu semua tentang pertemuan kekuatan dengan kekuatan, bukan melarikan diri darinya. Kamu membuatku dipukuli seperti karung tinju, tapi ketika itu terlihat sulit, kamu pergi. Apa menurutmu semudah itu? Yelin mengejarnya. Zuo Fan mencibir, mengungkapkan senyum jahatnya. Murid Ultimate Clarity Sekte khawatir. Kakak laki-laki Zuo Fan adalah tas yang penuh dengan trik kotor. Tidak mungkin adik laki-laki itu akan jatuh pada trik lain, kan? Petik 2. Dia seharusnya tidak. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki sekarang tanpa kelemahan. Triknya sebelumnya tidak akan berhasil lagi, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan saudara junior adalah dengan kekuatan mentah. 705. Suara mendesing. Sosok besar melesat ke udara, langsung menuju murid-murid Sekte Perencana Iblis.
Para murid melihat Zuofan mengendarai jiwa naganya ke arah mereka dengan Yelin yang lebih ditakuti di ekornya. Mereka langsung panik saat melarikan diri dan mengutuk. Ada begitu banyak arah lain yang lebih baik saat memilih untuk melarikan diri. Mengapa Anda harus datang kepada kami? Mengapa Anda memimpin kematian langsung pada kami? Kami tidak melakukan apapun padamu untuk mati di tangan orang lain. Mereka semua berusaha melarikan diri dari daerah itu secepat mungkin. Dan Xing Sen juga mengutuk. Apa yang dilakukan bocah ini? Mengapa dia memindahkan pertempuran di sini? Apakah dia tahu aku bersembunyi di sini dan ingin aku membantu? Bocah sialan, itu akan mengeksposku. Tanpa pilihan dan mengoceh tentang perilaku gegabah Zuofan, dia bersembunyi di sudut di suatu tempat di mana susunan pemantauan tidak dapat menemukannya. Hanya pikirannya yang masih mengutuk. Bocah sialan, aku akan mendapatkanmu untuk ini. Naga ganda yang ditinggikan tampak bingung. Heiran yang ditinggikan berkata, "Hei, orang tua, apa yang dia lakukan saat ini?" Dalam situasi khusus ini, bahkan kita dapat melihat bahwa Yelin telah menutupi semua basis. Tidak peduli trik apa yang dia tarik, hanya bertemu lawannya secara langsung tidak akan menghasilkan apapun. Hahaha, benar. Bai Mei yang agung tersenyum. Tapi apakah anak ini pernah mengikuti akal sehat? Sama seperti beberapa saat yang lalu, berapa banyak orang di sini yang benar-benar berpikir bahwa pertarungan jiwa akan mengalami pergeseran lagi. Heiran yang mulia juga tersenyum. Kamu benar, semua anak ini memang mengejutkan. Tapi sekarang, Yelin telah menggabungkan jiwa dan tubuhnya. Pertarungan ini sekarang telah berubah dari pertarungan jiwa menjadi pertarungan jarak dekat. Anda mungkin juga mengatakan dia tanpa cacat. Rencana apa yang mungkin dimiliki anak itu? Tunggu. Bai Mei yang ditinggikan menatapnya dan kemudian mengangguk. Semua orang memikirkan hal yang sama, menatap Zuofan dengan cemas. Yelin, sekarang telah menyatukan jiwa dan tubuhnya, kecepatannya keluar dari grafik, mengejar Zuofan dalam hitungan detik. Melihat ke belakang dengan cemberut, Zuofan membuat tanda dan mempercepat kecepatannya yang besar. Hahaha, jangan sia-siakan nafasmu. Kamu terlalu lambat. Yelin terkekeh, matanya merah. Tidak peduli skema kecil kotor apa yang telah kamu buat, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh bentuk sempurnaku. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tubuhku untuk mencapai jiwaku. Tapi kau sudah kalah dalam jarak dekat denganku. Yah, aku tidak akan terlalu cepat menilai. Zuofan menyipitkan mata, melirik ke belakang untuk melihat cincin petir yang terguncang, sebelumnya sudah dekat. Dia tersenyum dan berteriak, "Kiawer!" Jerit, teriakan menusuk terdengar di seluruh langit. Saat tunggangan Zuofan melewati cincin itu, dengan Yelin di belakangnya, guntur ungu berderak keluar darinya. Seekor burung petir setinggi 100 meter dan diselimuti petir muncul dan menghantam Yelin saat dia lengah. Apa? Mata Yelin membelalak kaget. Dia lebih dari akrab dengan petir ungu. Dan tingkat petir ungu ini jauh di atas apa yang digunakan Zuofan. Ini benar-benar Thunder Phoenix. Menghancurkan cakar guntur. Dengan teriakan tajam, Kiawer mengepakkan sayapnya, melepaskan gemuruh yang dalam saat dia menembak Yelin. Lalu datanglah dua cakar tajam, berkelap-kelip dengan petir ungu yang mematikan, menyapu dada yang diselimuti api keemasan. Puff, itu adalah bentrokan antara petir di atas dan api di bawah. Dua kekuatan yang sangat merusak bentrok dan melepaskan ledakan yang sangat besar. Cakar Kiawer jatuh pada sisik keras Yelin seperti bagaimana tombak melengking saat bersentuhan dengan perisai yang kuat. Namun, karena serangan Kiawer datang tiba-tiba, dia tidak bisa memasang pertahanan, jadi dua sisiknya terlepas. Sepetak merah gelap terlihat di dadanya. Yelin diambil alih oleh rasa sakit yang parah dan batuk darah saat dia terlempar ke udara. Semua orang tercengang, menyaksikan Thunderbird terkesima. Itu menunjukkan keagungannya saat mengepakkan sayapnya dengan bangga. Dari mana binatang spiritual ini berasal? Yang ditinggikan kembali berdiri saat mereka berseru. Saya tahu itu. Waktu lama, lihat itu. Heiran yang agung berkata dengan penuh semangat. Rencana anak itu mundur dari awal. Dia bahkan memperhitungkan langkah seperti itu. Bai Mei yang agung mengangguk. Saya ragu sejak awal. Bagaimana anak itu kehilangan cincinnya dengan mudah. Sekarang saya melihat semuanya sudah direncanakan. Dia mengirimnya terbang untuk menangkap Yelin tepat di saat yang paling tidak dia duga. Yang berarti seseorang tidak boleh terlalu percaya diri, bahkan jika kamu lebih kuat. Hari ini, Zuofan telah memberi Yelin beberapa pelajaran yang keras tapi bagus. Bertanya-tanya berapa banyak yang akan dia ingat, hahaha. Heiran yang agung menoleh ke Thunderbird dengan cemberut. Tapi dengan kekuatan Yelin, tidak ada makhluk spiritual rata-rata yang bisa mencakarnya. Binatang apa ini? Bai Mei yang agung merenung sebelum dia berkata. Itu hanya binatang spiritual tingkat 6 tetapi jauh lebih kuat. Bahkan binatang spiritual di tingkat 8 mungkin bukan tandingannya. Ini benar-benar aneh. Dan dari kelihatannya, itu menyerupai Thunder Skylark namun jauh lebih kuat. Hahaha, binatang roh sama seperti tuannya.
Zuo Fan adalah monster dalam dirinya sendiri, jadi tentu saja, dia membangkitkan hewan roh yang mengerikan. Dia benar-benar sesuatu. Yang Mulia Heiran tersenyum. Bai Mei yang ditinggikan terkekeh, mengarahkan tatapan kagumnya pada Zuo Fan. Jika Yelin adalah bakat kultivasi yang tak terlihat, maka Zuo Fan akan menjadi bakat serba bisa, sama mencengangkannya. Tidak seperti kultivasi Yelin yang luar biasa, penggunaan keterampilan Zuo Fan yang luar biasa dan meluas membuat mereka lebih terkesan. Lagi pula, kekuatan hanya bisa membawamu sejauh ini. Kakak senior, lihat, aku baru tahu bocah itu punya tipuan. Seorang murid dari Sekte Kejelasan Tertinggi menunjuk ke petak merah Yelin di dadanya. Wajah Wu Qingqiu berkedut saat dia memukul kepala orang lain. Dan kamu senang adik laki-laki ditipu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya melihat triknya. Kamu menyebut itu melihat. Itu hanya tebakan liar. Bocah itu mengatur begitu banyak trik, bahkan seorang idiot dapat melihat saudara junior itu, dalam keadaan sempurna, akan diterima. Memelototinya, Wu Qingqiu menghela nafas. Namun, mengapa kamu orang bodoh yang tidak punya otak harus benar? Bocah punya trik lain, dan itu berhasil. Dan di mana dia menemukan binatang spiritual yang begitu aneh? Tidak mungkin binatang spiritual rata-rata dapat menyakiti saudara junior. Yang lain mengernyit pada Kiawer, juga terkejut dengan tampilannya. Sebagai saudara senior Yelin, mereka tahu betapa mengerikannya dia. Mereka telah melihat banyak binatang spiritual yang luar biasa yang bahkan tidak bisa mencakarnya. Jadi Yelin memilih untuk mengabaikan hewan peliharaannya sendiri, bertarung dengan hewan peliharaan lainnya tanpa rasa takut. Tapi siapa yang mengira harinya akan tiba dia akan menderita karenanya. Itu bukan hanya tentang jatuh pada trik lain tetapi juga sangat terluka. Dia terluka oleh binatang spiritual. Dan Xingchen menghela nafas pada lampu ungu yang berkedip-kedip. Burung ini keluar dari dunia ini, begitu pula pawangnya yang licik. Dia akhirnya mengerti bahwa Zuo Fan tidak hanya mencari peluang bagus untuk menyingkirkan cincinnya. Dia telah merencanakan untuk datang dengan alasan yang bagus untuk naga ganda yang ditinggikan juga, yaitu menyerang Yelin secara diam-diam. Lihat apa yang saya lakukan di sana. Saya menggunakan cincin saya untuk membuat jebakan. Dan Xingchen berlari ke tambang suci dan mencuri pedang atlas tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bersalah. Hahaha, pikiran anak ini benar-benar menakutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, dan Xingchen menghela nafas. Dia bahkan yakin Zuo Fan datang dengan taktik ini begitu dia menyebutkan menggunakan cincin penyimpanan untuk menyelinap ke sini. Dia harus angkat topi untuk yang satu ini. Di antara hadirin, Xie Tianxiang dan Chu Qingcheng melihat Qingcheng dan merasa lega. Mereka telah melihat Kiaur kembali dalam debat esoterik. Mereka merasa lebih dekat dengannya karena Zuo Fan membawanya keluar lagi. Dia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Chu Qingcheng memandang dengan tatapan lembut. 706. Ayah, dia luar biasa. Saya mencakar dia dengan semua yang saya miliki tetapi hanya berhasil melepaskan 2 sisik. Tidak ada kerusakan yang nyata juga. Kiawer telah terbang kembali ke Zuo Fan dengan kecewa. Alis Zuo Fan bergetar, matanya suram. Dan ini dari serangan diam-diam. Baginya untuk tidak mendapatkan luka yang parah bahkan dari itu, menunjukkan bahwa tubuhnya sangat tangguh. Tidak ada binatang spiritual biasa yang bisa mencakarnya. Menyipitkan mata, Zuo Fan menatap Yelin, yang terlempar ke udara seperti ragdoll setelah serangan itu, namun jantungnya menegang. Serangan Kiawer adalah kartu truf terakhirnya. Bahkan jika itu gagal, yang tersisa hanyalah bertarung langsung, pilihan terburuk dari bagaimana dia melihatnya. Dia tahu betul itu berarti menggunakan gerakan yang sangat berbahaya tidak hanya untuk musuhnya, tapi juga untuknya. Itu adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan. Lagi pula, dia baru memikirkannya beberapa saat yang lalu dan bahkan tidak punya waktu untuk mengujinya. Saat angin bersiul, Yelin terlempar ke udara, memuntahkan darah ke tanah. Suara mendesing. Yelin menghentikan gerakannya dan menatap dadanya dan daging yang terbuka. Wajahnya dipenuhi kemarahan, matanya berubah kejam. Sejak aku mewarisi setetes darah tuan, yang ditanamkan dengan salah satu sisik terbaliknya untuk menyempurnakan tubuh naga emas ini, aku tidak pernah direduksi menjadi keadaan ini. Zuo Fan, kamu yang pertama. Yelin balas menatap Zuo Fan, matanya terkadang menatap Kiawer yang dipenuhi dengan haus darah. Sisik naga adalah martabatnya, dan kamu baru saja menghancurkannya. Zuo Fan, kamu benar-benar pergi dan membuatku kesal. Hati Zuo Fan menggigil dan sekarang tahu mengapa tubuh orang ini begitu keras bahkan Kiawer hampir tidak bisa menyakitinya. Dia sama sepertiku, setelah menerima bagian dari tubuh binatang suci. Lengan kilinnya berasal dari kaki Soaring Kilin. Itulah yang memberinya kekuatan seperti itu. Armor sisik Yelin berasal dari sisik terbalik Decimating Dragon Ancestor, yang lebih keras dari apapun. Naga diselimuti sisik, tapi hanya satu di bagian belakang leher mereka,
sisik terbalik, adalah yang paling kuat dan terbaik untuk mengeluarkan kekuatannya. Sederhananya, menyentuhnya sama dengan melewati batas yang tidak bisa ditoleransi oleh siapapun. Karena dia menempatkan skala terbalik ke dalam dirinya dan menempa tubuhnya dengan setetes darah naga, dia membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tidak heran dia begitu tangguh dalam keadaan ini. Ini adalah betapa dia menghargai sisiknya. Zuo Fan baru saja menarik dua dari mereka. Itu tidak berbeda dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia seperti Zuo Fan dan hanya ingin mengalahkan Zuo Fan. Namun sekarang, dia benar-benar ingin dia mati. Hati Zuo Fan tenggelam, mengetahui ini telah berhenti menjadi pertandingan sederhana untuk melihat siapa yang lebih kuat. Sekarang nyawanya dipertaruhkan. Itu salah satu atau yang lain. Dia menginginkan darah sekarang, dan jika dia menang, kepalaku akan terbang. Jadi Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi dingin. Qiaoer, di sebelahnya, memperhatikan perubahan suasana hati dan menjadi serius juga. Keheningan jatuh di antara kedua belah pihak, salah satunya adalah kematian. Mereka tidak lagi peduli dengan pemenang sekarang, hanya untuk membunuh. Terkejut, Wu Qingqiu tampaknya juga merasakan perubahan itu. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan niat membunuh yang kental? Apakah itu berarti adik laki-laki benar-benar menginginkan darah? Tidak bisa, kakak senior. Anak itu selalu riang. Dia bertingkah seperti ingin membunuh tapi tidak pernah sejauh itu. Bahkan ketika dia dibutakan, dia hanya marah. Seorang murid berbicara dengan percaya diri, tetapi Wu Qingqiu mengabaikannya. Saya belum pernah melihat adik laki-laki yang benar-benar ingin membunuh seseorang. Mungkin karena dia tidak pernah bertemu orang yang cukup layak untuk melangkah sejauh itu. Namun kali ini, Wu Qingqiu mengerutkan kening, penuh dengan kekhawatiran. Sebagai pemimpin tim dari murid sekte kejelasan tertinggi, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Ye Lin atau Zuo Fan. Dalam pertarungan yang terlihat beberapa hari terakhir, gaya dan karakter semua orang diperlihatkan, dan setiap orang memiliki pemahaman satu sama lain. Mereka melihat bagaimana mereka berhubungan, betapa miripnya mereka. Sama seperti Zuo Fan ingin melangkah lebih jauh seperti yang mereka lakukan di jalan mereka. Itu sebabnya dia tidak ingin melihatnya jatuh. Melihat bagaimana ini berubah menjadi pertandingan kematian, hatinya ragu-ragu. The Exalted Double Dragons memperhatikan perubahan tersebut berkat pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Keheningan ini menakutkan. Yang Mulia Heiran berbicara dengan berat. Bai Mei yang agung mengangguk. Kedua anak itu akan membunuh. Tidak peduli apa, keduanya adalah masa depan Tanah Barat. Mereka tidak bisa jatuh di sini. Jika itu yang terjadi, kami para pewaktu lama harus melanggar peraturan Double Dragon Gathering untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi citra kami yang tidak memihak, tapi itu sepadan. Heiran yang agung mengangguk, tetapi kemudian menghela nafas. Waktu lama, ketika Seng mengalami begitu banyak masalah, kami menenangkan tanah atas nama keadilan. Apakah kita telah menjadi lunak atau apakah prinsip kita telah berubah? Bai Mei yang agung menggelengkan kepalanya dalam diam. Yang Mulia Heiran tidak berbicara lagi. Dia tahu betul tentang penyesalan yang dirasakan keduanya tentang bagaimana mereka menangani masalah dan Xingchen. Itu telah membusuk begitu lama dan begitu banyak sehingga mereka merasa keadilan yang telah mereka rawat selama ini tidak lagi tampak penting. Qiaoer, serang. Zuo Fan berteriak dan mengendarai jiwa naganya saat dia menembak Ye Lin. Qiaoer menjerit di sampingnya. Zuo Fan kehabisan trik dan skema. Yang tersisa hanyalah menghadapi pukulan demi pukulan. Dua pria dan satu burung bentrok. Ye Lin, dalam wujud barunya, merupakan tantangan besar. Dia tidak menderita bahkan melawan Zuo Fan dan Qiaoer. Pekikan dan dentang logam bergema saat gelombang kejut berbahaya menjalar kemana-mana. Tubuh Ye Lin lebih keras dari baja. Tidak peduli seberapa keras pukulan Zuo Fan, itu tidak banyak membantu. Pada saat yang sama, dia kesulitan menahan pukulan yang masuk. Karena dia digabungkan dalam jiwa dan raga, semua serangan dikemas tidak hanya dengan kekuatan naga emas tapi juga apinya yang membara. Zuo Fan tidak punya pilihan selain terus menggeser jiwa naganya. Keempat variasi itu dapat menerima satu atau dua pukulan sesekali, tetapi jiwa Zuo Fan berada di bawah ancaman sekali lagi. Untungnya, dia memiliki seorang pembantu, Qiaoer. Terlahir dari petir ungu dan mengesankan seperti Thunder Phoenix, dia akan bertemu dengan api emas tanpa rasa takut. Petir ungu menghujani tubuh Ye Lin dan meledak saat bertemu api. Ye Lin tidak punya pilihan selain menggeser beberapa dari mereka untuk pertahanan. Petir ungu Qiaoer tidak seperti naga ungu rongsokan Zuo Fan yang digunakan. Itu adalah kekuatan yang diperoleh setelah dilatih selama bertahun-tahun. Itu telah mencapai tingkat seperti itu, dan Qiaoer mungkin hanya Thunder Phoenix yang baru. Ye Lin tidak bisa mengabaikan kekuatan petir ungu surga ke-6 dan harus bertahan dengan api emasnya, sehingga memberi Zuo Fan ruang bernapas. Meski begitu, pasangan itu belum melakukan kerusakan nyata sejak serangan diam-diam terakhir itu.
Faktanya, keduanya didorong mundur di bawah serangan Yelin. Pertarungan telah memasuki jalan buntu. Terlepas dari perbedaan kekuatan yang jelas, kedua belah pihak tidak memiliki cara untuk mengalahkan yang lain untuk sementara waktu. Zuo Fan tahu dia dalam posisi yang kurang menguntungkan tetapi tetap tenang. Dia tahu waktunya hampir habis, dan pertarungan akan dinilai seri. Meskipun dia ingin menang, dia tidak putus asa. Dia tahu Yelin ingin menang lebih dari dia. Ketika Yelin cukup gelisah, dia akan mendapat celah untuk digunakan. Itulah mengapa hal-hal baik terjadi pada mereka yang menunggu. Melihat niat Zuo Fan, atau mungkin dia sengaja menunjukkannya, Yelin menjadi tegang dan tidak sabar. Dia ingin menjatuhkan Zuo Fan untuk selamanya, tetapi Kiaoer tidak akan membiarkannya. Waktu hampir habis. Bang! Yelin melempar banyak sisiknya, dan Zuo Fan menggunakan naga biru untuk mengurangi ledakan. Yelin ingin mencakar naga biru, tetapi Kiaoer menyela, dan dampak petir ungu membuatnya terbang dan fokus kembali pada pertahanan. Dia mungkin memiliki keuntungan, tetapi tangannya terikat. Sialan! Aku harus menyingkirkan burung sialan itu dan cepat. Yelin menggertakkan giginya. Cakar naga Yin Yang. Mata Yelin berkilat dan menembak ke arah Zuo Fan. Tangannya berubah menjadi cakar yang diselimuti oleh amukan api saat dia membidik jantung Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kilin untuk memblokir, tetapi di belakangnya, dia menyeringai. Anak-anak sekarang tidak memiliki kesabaran, hahaha. 707. Suara mendesing. Cakar emas bersiul di udara dan hendak menyerang sementara Zuo Fan menggunakan lengan kilinnya sebagai perisai, siap untuk menghadapinya. Lengan kilin berasal dari kilin yang melonjak. Paling tidak, itu tidak akan membuatku patah tulang jika kau memukulku di tempat lain. Ini akan mengambil pukulanmu, jerit. Kiaoer bergegas mendukung, ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Cakar itu akan mengenai. Jika Yelin terus menyerang, cakarnya tidak akan melakukan apapun pada lengan kilin milik Zuo Fan. Hanya api keemasan yang akan merembes sedikit dan hampir tidak menyebabkan kerusakan. Kenapa lagi aku menggunakan lengan itu untuk semua seranganku? Kemudian Kiaoer akan datang membawa petir ungu yang brutal untuk membuat luka berat lainnya padanya setelah memfokuskan semua yang dia miliki di cakar itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah taktik yang buruk untuk menggunakan serangan ini. Adegan ini sudah berulang berkali-kali. Ketika satu menyerang dengan segalanya, yang lain akan datang untuk memanfaatkan celah, hanya untuk memaksa penyerang beralih ke pertahanan. Kali ini tidak ada perbedaan. Hanya Yelin yang berada di ujung kesabarannya. Dia lebih suka menderita pukulan lain dari Kiaoer untuk mendapatkan Zuo Fan. Itu adalah mata ganti mata. Kamu berani, nak. Dengan 2 lawan 1, saling menyakiti tidak sepadan. Zuo Fan sekali lagi mengintimidasinya sambil mencibir ke dalam. Dia cukup gegabah sekarang. Yelin mendengus. Saling menyakiti. Sejauh ini aku mungkin tertipu oleh tipu muslihatmu, tapi itu akan berubah. Kali ini, aku akan menyingkirkan hewan rohmu. Yelin pergi dan meninggalkan api emasnya. Sepertinya dia masih menyerang Zuo Fan tetapi kurang kuat. Tapi hanya api emas tidak akan bisa menghanguskan pakaian Zuo Fan karena Zuo Fan memiliki naga biru dan seni transformasi iblis untuk menyerapnya. Namun, sosok Yelin muncul di sebelah api emas dan melepaskan cakar lain, tapi kali ini di Kiaoer. Semua orang tersentak. Sejak Zuo Fan mengungkapkan naga ungunya, mereka tahu petir ungu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu brutal dan kuat tetapi kurang dalam pertahanan. Jadi Yelin melakukan tipuan, menyerang Zuo Fan, yang memiliki lengan kilin untuk pertahanan. Sementara pergi untuk Kiaoer yang tak berdaya akan menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Kiaoer akan terluka parah jika diserang, kerjasama keduanya akan gagal, dan Yelin akan mendapatkan keuntungan nyata. Berurusan dengan Zuo Fan nanti hanya akan memakan waktu 1 menit. Ini adalah momen paling pasti dalam pertandingan yang panjang dan pahit ini. Kiaoer terkejut, karena tidak mengharapkan ini. Merasakan ketajaman cakar naga itu, dia tegang. Cakar naga Yin Yang. 1 asli, 1 palsu. Yelin mencibir saat serangannya akan mendarat. Dia tertawa. Zuo Fan, kamu bersekongkol begitu lama melawanku, tapi sekarang giliranku. Pukulanku terhadapmu adalah palsu, sedangkan seranganku terhadap hewan rohmu adalah nyata. Kali ini, kerjasamamu gagal, hahaha. Alis Zuo Fan bergetar saat dia melayang di udara. Penonton semakin tegang, tidak menyangka Yelin juga akan mulai menggunakan tipuan. Wu Qingqiu terkekeh. Hahaha, adik junior akhirnya menggunakan kepalanya. Bukan karena dia lamban, tapi lawannya tidak pernah sebanding dengan usahanya. Mereka semua merasa itu adalah tirai untuk pertandingan yang panjang dan menarik ini. Namun, seringai Zuo Fan paling licik. Mata kanannya berkilat keemasan. Hahaha, aku tidak terlalu peduli bagaimana kamu keluar semua, asalkan kamu melakukannya. Divine Eye of the Void tahap pertama, Shift. Wash. Dalam sekejap, Zuo Fan tiba di depan Kiaoer sehingga Zuo Fan berada di pihak penerima serangan nyata Yelin.
Ye Lin berteriak, "Apa-apaan? Di mana unggas sialan itu?" Puff, saat itu, gambar api emas dikibaskan oleh sayap Kiawer, dan dia melepaskan badai petir ungu dan mencakar dada Ye Lin. Cakar terakhir telah menghilangkan sisiknya yang keras, dan cakar ini pasti akan mengirim kilat ungu langsung ke jeroannya. Ini sudah lama berhenti menjadi masalah kemenangan bagi Ye Lin. Dia pertama-tama harus melindungi kehidupan kecilnya agar tidak dimasak dari dalam. Wu Qingqiu berteriak dan tegang. Kedua yang mulia berdiri dan sama gugupnya. Semuanya terjadi begitu cepat. 1 menit itu adalah keuntungan nyata Ye Lin, dan selanjutnya, targetnya berpindah tempat, menempatkannya dalam bahaya besar. Meneguk, Ye Lin sangat ketakutan. Dia menghentikan serangannya pada Zuo Fan dan mencoba mengambil posisi untuk bertahan, meskipun itu akan memakan waktu. Tidak punya pilihan, Ye Lin hanya bisa bersandar, mengambil cakar tajam Kiawer di punggungnya dan membiarkannya melepaskan 2 sisik berkilauan lagi. Darah merah mengalir dari punggungnya, dan dia menggertakkan giginya karena kesakitan. Pukulan berat yang tiba-tiba juga mengganggu cakar yang sekarang dimaksudkan untuk Zuo Fan. Bahkan setelah perencanaan yang hati-hati, dia masih menjadi orang yang terluka lagi sementara musuhnya tidak tersentuh. Kiawer terbang kembali ke Zuo Fan, membuang sisik di cakarnya. "Ayah, dia berbalik, dan aku tidak bisa mendapatkan hatinya." "Tidak apa-apa, dia terlalu cepat bereaksi. Faktanya, kami memberikan pukulan hebat kali ini. Dia sekarang memiliki 2 kelemahan. Kami sekarang akan menggunakan serangan menjepit dan melihat berapa lama dia akan bertahan, hahaha." Zuo Fan tertawa sambil mencibir pada Ye Lin. "Semakin jelas kamu bisa menang dengan otot, semakin kamu perlu menggunakan kepalamu. Apakah kamu tidak tahu menggunakan kesalahanmu untuk melawan kekuatan musuh itu bodoh? Mencoba menggunakan tipuan terhadap saya, yang telah berada di antara skema sepanjang hidupnya. Nak, kau benar-benar naif." Wajah Ye Lin berkedut karena marah, menggertakkan giginya. Penonton harus menyetujui itu. Mereka mengira Ye Lin akhirnya memainkan Zuo Fan, hanya untuk dipermainkan. Terjebak saat memasang jebakan pasti menyengat. Wen Tao menghela nafas, melihat Ye Lin mendidih. Menggunakan otak untuk menghancurkan yang lain. Ye Lin jelas lebih kuat, tetapi Zuo Fan terus memimpinnya, membuat murid yang fokus ini kehilangan arah. Jika dia mempertahankan keyakinannya, dia tidak perlu terlalu menderita. Fokus. Xie Tianxiang mengangkat alis. Wen Tao mengangguk. "Ya, para kultivator seperti kita semua memiliki fokus saat kita maju. Beberapa melakukannya untuk kekuasaan, beberapa untuk status, beberapa untuk ketenaran, dan beberapa untuk supremasi. Masing-masing dari kita sedang berjalan di jalan yang kita inginkan yang mengarah pada lahirnya keyakinan dan keyakinan pribadi. Bukankah Ye Lin belak-belakan? Maka dia harus menghadapi musuh manapun secara langsung. Tapi setelah bertemu Zuo Fan, dia telah dipermainkan berkali-kali sehingga dia tersesat dan membungkuk untuk meraba-raba jalan yang lain. Dia digantung selama ini." Wen Tao melihat ke atas dan tersenyum. Waktunya hampir habis. Sekarang Ye Lin akan menjadi lebih gelisah. Dia tidak akan jatuh untuk trik lain segera, dan Zuo Fan juga tidak akan segera menang. Ini akan menjadi hasil imbang. Tapi kemudian dia mendengar Zuo Fan melihat ke langit yang indah dan berseru. "Ya ampun, maukah kamu melihat waktu? Ini akan menjadi hasil imbang pada tingkat ini." Terkejut, Wen Tao menatap Zuo Fan, lalu menggelengkan kepalanya. Zuo Fan benar-benar licik. Bahkan di saat-saat terakhir, dia tidak bisa tidak mendorong Ye Lin. Menginginkan kemenangan sebanyak itu, Zuo Fan biadab dan licik untuk lebih mengaduk-aduk yang lain. Xie Tianxiang terkekeh. Itu selalu menjadi sifatnya. Terengah-engah, Ye Lin hampir kelelahan baik secara mental maupun fisik. Dia memelototi burung dan pria itu dengan kebencian tetapi tidak ada cara untuk menghabisi mereka. Bocah sialan ini terlalu licik. Jika dia terlalu gegabah, dia akan tertipu. Jika dia melakukannya terlalu lambat, dia akan menderita lebih buruk lagi. Musuh selalu bertujuan untuk mempermainkan pikirannya, sehingga membuatnya tidak mampu mengatasinya. Dia sekarang dibiarkan bingung dan bingung bagaimana melanjutkannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu musuh seperti itu. Dia jelas lebih kuat namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menang. Saat dia dipenuhi dengan kebingungan, sebuah teriakan menembus kabut. "Saudara junior, dia sengaja memburumu. Jangan tertipu. Jika Anda tidak tahu harus berbuat apa, tanyakan pada hati Anda." Terguncang, Ye Lin menoleh ke belakang untuk melihat kepala kakak laki-lakinya, Wu Qingqiu. 708. Wajah Ye Lin berkedut, dan akhirnya sadar di benaknya yang berkabut. Dia telah digantung sampai dia tersesat, menyimpang dari jalannya. Dengan napas dalam-dalam, Ye Lin mendapatkan kembali ketenangannya dan menutup matanya. "Tuan, sekte saya akan melalui kompetisi sekte luar besok. Hanya ada 10 murid dalam baru, tapi saya hanya murid luar di tempat ke-21. Apa yang saya lakukan?" Ye Lin muda bertanya pada leluhur naga.
Mata naga besar itu menatap dengan dingin saat suaranya bergemuruh. Singkirkan semua 20 orang di depanmu itu. Tapi aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kalahkan mereka semua, atau jangan repot-repot menemuiku lagi. Nenek moyang naga berkata dengan dingin, lalu berbalik. Wajah tenggelam, Ye Lin muda merasa ditempatkan di tempat. Mereka lebih baik dariku dalam seni bela diri dan metode kultivasi. Bagaimana saya bisa mengalahkan mereka? Dan 10 yang pertama menjadi murid dalam. Aku hanya perlu mengalahkan 10. Tidak berguna, enyah. Tuan, mengapa Anda memaki saya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Manusia licik dan mengambil setiap kesempatan untuk menang, sementara juga lemah. Tetapi jika Anda menganggap diri Anda seperti itu, Anda tidak layak memanggil saya Tuan. Naga besar itu berbicara. Di antara makhluk spiritual, setiap makhluk mengetahui posisinya. Tempatnya jelas bagi semua. Apa kamu tahu kenapa? Ye Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa aku tahu omong kosong itu? Nenek moyang naga mengolok-olok. Itu karena sejak zaman kuno, sejak kekacauan utama, begitu makhluk spiritual hilang, peringkatnya ditetapkan. Setiap generasi mengetahui hal ini. Setelah Anda kalah, Anda akan selalu tertinggal. Kami, 5 binatang suci agung, berada di puncak semua binatang spiritual. Kami telah bertarung di antara kami sendiri, tetapi kami tidak pernah bisa menang melawan satu sama lain, jadi kami berdiri bersama. Tapi di dalam hati mereka semua ingin berdiri di atas semua orang, untuk menjadi raja sejati. Petik 2. Itulah mengapa, jalan kita, jalan binatang spiritual, adalah untuk menang. Menang berarti hidup, kemuliaan, dan rasa hormat. Tidak peduli siapa yang ada di depan Anda, seberapa lemah atau kuat, atau berapa banyak. Kau harus mengingat kata-kataku, nak. Jika Anda ingin menjadi murid saya, Anda hanya harus menang. Bahkan jika ada 100 orang di depan Anda di sekte tersebut, Anda masih harus melewati semuanya. Anda harus mempertaruhkan hidup Anda dan melawan mereka untuk menang. Masih ada 3 bulan juga. Saya akan melihat kemajuan Anda sesudahnya. Nenek moyang naga memejamkan mata dan meringkuk untuk tidur. Ye Lin muda membungkuk dan mundur. 3 bulan kemudian, kilatan api mengungkapkan Ye Lin sekali lagi. Meridiannya hancur dan digantung oleh seutas benang. Master, aku menang. Ye Lin mendesah. Nenek moyang naga menatap dingin. Semuanya. Saya mengalahkan mereka semua. Saya mempertaruhkan hidup saya, dan mereka mengira saya gila. Tidak ada yang ingin bertemu langsung dengan saya. Akhirnya, saya keluar lebih dulu. Dengan senyum tipis, Ye Lin melanjutkan. Tuan, Anda benar. Manusia itu oportunistik dan lemah. Tidak ada yang berani menghadapiku. Tapi sekarang tubuhku hancur, dan sekte dalam tidak menginginkanku lagi. Seseorang bahkan menertawakan saya karena bodoh. Tapi aku tidak peduli. Saya menang, dan saya merasa luar biasa. Itu semua layak. Nenek moyang naga mengangguk. Rata-rata orang dibutakan oleh ketenaran dan tidak bisa melihat nilai kemenangan. Anda, bagaimanapun, sekarang tahu nilai untuk menjadi yang pertama dan telah mendapatkan hak Anda untuk menjadi murid leluhur naga penghancur. Alis leluhur naga berkerut saat setetes darah yang terbakar keluar dari antaranya. Itu berkilau seperti batu delima saat menempel di dahi Ye Lin. Nenek moyang naga kemudian mencakar bagian belakang lehernya dan keluar dengan sisik yang tajam, sisik terbalik yang paling keras. Seperti selimut besar, dia meletakkannya di atas Ye Lin. Nenek moyang naga kemudian menghembuskan api keemasan ke anak itu. Setelah 49 hari penuh berlalu, pewaris leluhur naga sejati, yang kita lihat hari ini, lahir. Dia juga mewarisi jalan tuannya, untuk menang. Kalah sekali berarti kehilangan segalanya. Membuka matanya, Ye Lin tidak ragu lagi. Dia tahu jalannya, keyakinannya. Memantul dari satu trik ke trik lainnya bukanlah gaya binatang suci. Untuk murid binatang suci, yang terpenting adalah menang. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang sengit, dia hanya harus mempertaruhkan semuanya dan menang. Semangat Ye Lin terangkat dan bahkan menyebabkan Zhuo Fan bergidik. Kiawer, hati-hati. Bocah ini telah mengambil keputusan. Dia tidak akan jatuh untuk itu lagi. Kali ini, kita bertarung sampai akhir. Zhuo Fan memperingatkan. Dia telah melihat bagian yang adil dari orang-orang yang tegas seperti Ye Lin, dan mereka semua adalah duri besar yang harus dihadapi. Dia harus tetap waspada tidak peduli apa yang datang. Ye Lin menyatukan tangannya saat dia melewati serangkaian tanda. Ketika dia selesai, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan. Decimating Golden Flame yang kuat melonjak semakin tinggi seperti lautan tak berujung. Zhuo Fan kaget. Hanya apa yang dia coba lakukan. Naga ganda yang ditinggikan juga tertegun. Mereka bisa melihat bahwa Ye Lin menahan keinginan untuk menang di matanya, yang membuatnya gila. Ye Lin membuat tanda terakhir, dan semburan api keemasan bergulung di sekelilingnya, dan gambar naga besar muncul di belakangnya, membawa taring dan kebiadabannya.
Neraka yang menyala-nyala berkumpul di sekitar kepala naga dan siap menyerang kapan saja. Ini, Wu Qingqiu tersentak. Apakah ini membakar jiwa? Kakak laki-laki akan membakar jiwanya hanya untuk menang. Apa? Murid Ultimate Clarity Sekte tidak percaya. Itu hanya digunakan ketika seseorang bertarung sampai akhir. Jika tidak hati-hati, dia bisa membakar seluruh jiwanya. Musuh hanya mendapatkannya 2 kali dengan triknya, jadi mengapa dia harus menggunakan serangan yang begitu pasti? Ini terlalu ekstrim. Kamu tidak mengerti. Ini adalah saudara junior yang sebenarnya. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah kalian semua melupakan kompetisi sekte luar itu? Bagaimana saudara junior menjadi yang pertama memasuki sekte dalam? Yang lain mengingat perkelahian brutal itu dan mengangguk. Aku belum pernah melihat orang gila yang lebih gila seumur hidupku. Hanya untuk menang, dia mempertaruhkan nyawanya. Sampai-sampai, dia membuat semua orang sangat ketakutan hingga mengotori celana mereka. Dia bahkan berhasil mengalahkan murid luar pertama, tetapi dia mematahkan tubuhnya untuk melakukannya. Tetua sekte dalam melihatnya hancur dan tidak menginginkannya. Dia kemudian meminta kakak laki-laki untuk membawanya ke dunia rahasia. Kemudian, setelah 49 hari, dia kembali sebagai seorang jenius sejati. Ini membuat orang berbicara tentang dunia rahasia sebagai bukan hanya surga untuk memurnikan jiwa tetapi juga tubuh. Sayang sekali itu tidak pernah berhasil untuk orang lain. Apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa setelah saya melihat perjuangannya yang putus asa sejak dia sangat ingin pergi ke dunia rahasia, saya memilih untuk menghormati keinginan terakhirnya. Tetapi ketika saya meninggalkan tubuhnya, saya segera menemukannya hilang. Saya dulu mengira seseorang mengambilnya, hanya untuk mengetahui 49 hari kemudian bahwa dia memasuki sekte dalam. Saya percaya ada rahasia nyata di sana, tetapi dia tidak ingin memberitahu siapapun. Petik 2. Sambil menghela nafas, Wu Qingqiu berkata, sekarang saya mengerti bahwa disitulah dia menemukan jalannya. Sekarang, pikirannya kembali ke masa itu, dan dia melihat Zuo Fan sebagai musuh bebuyutannya. Semua orang menoleh ke Ye Lin dan mengangguk. Sejak Ye Lin terlahir kembali, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menunjukkan semua yang dimilikinya, sampai Zuo Fan datang. Itulah mengapa anak itu kembali ke masa ketika dia mempertaruhkan nyawanya. Angin yang menggigit dan udara panas yang membakar menyapu Zuo Fan, yang mengerutkan alisnya karena masalah yang dihadapinya. Kekuatan seperti itu jelas dimaksudkan untuk dia dan Qiaoer bersama. Dia telah berhenti mencoba berurusan dengan kita satu persatu dan ingin mengakhiri kita bersama. Ini adalah orang gila tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Cara terbaik untuk berurusan dengan tim adalah dengan memilih mereka satu persatu. Menghabisi mereka semua sekaligus terlalu berbahaya dan mahal. Ye Lin, bagaimanapun, adalah pewaris binatang suci. Di matanya, menang adalah segalanya dan layak segalanya. Qiaoer, apapun yang terjadi, kamu harus tetap di belakangku. Aku bisa menerimanya. Zuo Fan memperingatkan dengan hati-hati. Qiaoer mengangguk, meskipun ada kilatan aneh di matanya. 709. Nyala api keemasan mengelilingi Ye Lin. Kekuatan yang terkonsentrasi dan menakutkan itu meletus sesekali, semakin banyak menyanyikan flora lembah. Murid Sekte Perencana Iblis dan Sekte Kejelasan Tertinggi telah lama merunduk untuk berlindung sejauh 4 mil, namun tidak pernah mengalihkan pandangan mereka dari pertempuran besar dan brutal ini. Namun bahkan pada jarak ini, panas yang membakar membuat mereka semua berkeringat, hanya untuk diuapkan pada saat berikutnya. Mereka semua adalah anak-anak yang kuat dari generasi mereka, kecuali Yuer, di tahap radian lapisan ketiga, yang harus berlindung sejauh 40 mil. Terlepas dari itu, mereka semua mengalami kesulitan menahan api, merasa seolah-olah itu bisa menghancurkan mereka setiap saat. Jiwa Ye Lin yang terbakar telah membuat api emas leluhur naga penghancur mencapai tingkat kekuatan yang baru, kekuatan yang dapat melenyapkan apapun dari keberadaan. Bahkan penonton yang menonton layar sepertinya merasakan kekuatan mengerikan di sekitar mereka. Yang ditinggikan berdiri kaget dan khawatir. Mungkinkah Zuo Fan melakukan serangan seperti itu? Jika hidup mereka dalam bahaya, mereka pasti akan campur tangan. Chu Qingcheng dan gadis-gadis itu mengepalkan tangan mereka erat-erat. Alis mereka berkerut karena sangat khawatir akan nasib Zuo Fan. Jika orang lain bisa merasa hampir mati begitu jauh, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Zuo Fan mendapatkan yang terburuk. Energi hitam tebal menutupi tubuhnya. Raja Naga Iblis Pemakan Surga melingkarkan tubuhnya untuk melindunginya. Itu menggunakan seni transformasi iblis untuk menyempurnakan panas yang membakar ini. Mata Zuo Fan bergetar dan menjadi tegang saat dia menggunakan jiwa naganya untuk menjauhkan Qiaoer dari bahaya di belakangnya. Dia berkata, Qiaoer, ini mungkin pertarungan terakhir untuk menyelesaikan pertarungan ini. Bantu saya di awal, tetapi kemudian Anda harus pergi secepat mungkin. Serahkan ini padaku. Ya, ayah. Qiaoer mengangguk dengan keras, tetapi matanya bersinar karena ragu, sesuatu yang benar-benar dirindukan Zuo Fan dalam keadaan gentingnya. Dia hanya fokus pada Ye Lin.
Ini pasti upaya terakhir bocah yang gagal. Saya baru saja menjalani ini dan... Tatapan Zuofan menjadi keras saat tangannya membuat isyarat. Dalam pertarungan, keduanya siap mempertaruhkan semuanya. Zuofan akan menggunakan setiap trik dan keterampilan kotor yang telah dia pelajari untuk memblokir serangan yang akan dilepaskan Ye Lin setelah dia membakar jiwanya untuk melepaskannya. Ye Lin memperhatikan Zuofan dengan napas terengah-engah. Ketegangan pada jiwanya sangat besar, tetapi matanya tidak pernah lebih terfokus. Rasa hausnya akan kemenangan tidak seperti yang lain. Dalam pertarungan pewaris binatang suci, pemenang terakhir adalah aku. Ye Lin berteriak, Zuofan dan hewan peliharaanmu itu, ambil ini, Decimating Dragon Roar. Mengaum. Gambar naga besar di sekitar Ye Lin meraung, mengguncang dunia, pegunungan, dan langit. Dengan gemuruh ini, api emas ditembakkan untuk Zuofan seperti penyembur api, menghancurkan apapun yang dilewatinya dengan panasnya yang mematikan. Zuofan kewalahan. Yang ditinggikan terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang terfokus seperti itu. Selain itu, kekuatan ini difokuskan pada Decimating Golden Flame, yang sudah mematikan sejak awal. Mengambil serangan ini saja akan melenyapkan satu dari dunia ini. Dan Xing Shen, bersembunyi di suatu tempat di samping, tersentak, dan jari-jarinya bergerak, ingin datang untuk menyelamatkan. Melawan kekuatan seperti itu, bahkan ahli panggung ethereal puncak pun tidak bisa bertahan, apalagi Zuofan di Radiant Stage. Baru saja dia mengambil langkah, dia berhenti. Jika dia pergi ke sana sekarang, semua usahanya akan hilang. Dia menemukan dirinya tidak dapat membuat keputusan. Naga ganda yang ditinggikan melihat adegan ini dengan tatapan tegang, siap untuk melangkah juga. Namun, mereka berharap, lebih dari segalanya, Zuofan akan memberi mereka kejutan yang mengejutkan. Alis Zuofan bergetar, bahkan dia tidak meramalkan yang lain akan melepaskan serangan yang begitu dahsyat. Hatinya bergetar, tetapi dadu telah dilemparkan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berteriak, Kiawer, sekarang. Ya, ayah. Kiawer melebarkan sayapnya, dan petir ungu yang berkelap-kelip berkumpul di dalamnya saat mereka membelah udara. Guntur Phoenix menghancurkan surga. Gemuruh, bumi berguncang, dan udara bergetar saat kepakan sayap Kiawer mengirim burung petir besar setinggi 300 meter langsung menuju api yang masuk. Pada saat yang sama, Zuofan juga berteriak. Gerakan ketiga Wright Style, pekikan Necro Dragon. Mengaum, naga iblis bergeser ke kutukan api emas, Vaulting Dragon King. Naga besar itu meraung saat menerjang, api birunya melonjak di sekujur tubuhnya. Itu dikombinasikan dengan Thunderbird ungu untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Penonton berada di tepi kursi mereka, bersemangat dan penuh harap. Mereka semua senang melihat tiga serangan hebat ini dilepaskan. Bahkan Yanmo, seorang jenius dalam dirinya sendiri, kewalahan. Pertarungan Ye Lin dan Zuofan harus menjadi bentrokan terkuat dalam ribuan tahun pertemuan naga ganda. Tak satu pun dari orang jenius di negeri barat yang bisa memegang lilin untuk mereka. Sekarang, mereka ingin melihat siapa di antara keduanya yang akan menjadi murid terbaik di negeri barat, masa depan terbaik di negeri barat. Boom! Tiga kekuatan akhirnya mencapai puncaknya. Hanya penonton yang menyaksikan dengan kagum saat kekuatan Kiawer dan Zuofan dihancurkan hampir seketika oleh api emas Ye Lin. Mereka melewati Thunderbird dan api biru dalam kekalahan yang luar biasa. Semua orang tegang, dan wajah Zuofan jatuh, alisnya basah oleh keringat. Serangan Ye Lin melampaui apapun yang dia impikan. Dia punya beberapa tebakan, tapi tidak sejauh ini. Di hadapan kekuatan seperti itu, semua cara yang dia pikirkan untuk menghadapinya membuatnya gemetar, mereka tidak cukup. Sekarang setelah sampai pada ini, dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa dan menyerahkannya pada takdir. Tahap kelima Divine Eye of the Void, Void Wall. Mata kanan Zuofan bersinar dengan 5 lingkaran emas dan 100 meter di sekelilingnya membentuk penghalang spasial. Ini adalah manfaat tak terduga dari pelatihan jiwa 3 hari yang dia lalui sebelum pertarungan ini, memungkinkan dia untuk mendirikan tembok ruang untuk bertahan. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk terbiasa dengan gerakan ini dan tidak tahu apakah itu akan menahan api. Zuofan menegang saat keringat mengucur. Bam! Penyembur api emas menghantam penghalang dan terhenti di jalurnya. Berhasil. Zuofan senang, namun penonton bingung dengan apa yang dia lakukan sekarang. Naga ganda yang ditinggikan menegang, lalu mengagumi. Anak ini memiliki banyak sekali trik. Namun, tidak ada yang mendapat kesempatan untuk bernafas lega saat retakan bergema, menyebar ke seluruh udara di sekitar Zuofan seperti sarang laba-laba. Zuofan juga merasakan mata kanannya terbakar karena semua rasa sakit. Tapi dia menggertakkan giginya. 5 lingkaran cahaya emas masih bersinar, bahkan saat darah merembes keluar. Bam! Akhirnya, penghalang itu terbuka, dan nyala api langsung menuju Zuofan, bahkan jika lebih tenang dari sebelumnya. Jelas bahwa Void Wall benar-benar kuat. Meski gagal pada akhirnya, hal itu membawa harapan bagi Zuofan. Mungkin kuat, tapi bisa diblokir.
Ah, Zuo Fan memegangi mata kanannya yang berdarah sambil meratap. Namun mulutnya tersenyum. Karena penghalang ini berfungsi, aku hanya akan memperlambat serangannya sedikit demi sedikit. Zuo Fan mengabaikan luka di matanya dan melepaskan tangannya untuk mengungkapkan 4 lingkaran cahaya emas. Tahap keempat Divine Eye of the Void, Space Crusher. Getaran yang kuat menghabiskan 100 meter di sekelilingnya, namun nyala api yang ganas masih semakin dekat seolah-olah tidak terpengaruh. Api yang menghanguskan begitu kuat sehingga benar-benar membakar osilasi. Hati Zuo Fan menegang saat dia menyaksikan dengan tidak percaya. Space Crusher tidak berpengaruh apapun. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi untuk memadamkan api. Itu berarti dia harus menahan panas sendirian. Hati Zuo Fan tenggelam, matanya memantulkan api yang masih menyala. Wajahnya tidak pernah seserius ini. 710. Jika aku tahu ini akan menjadi seperti ini, aku akan menggunakan tiebreaker itu. Padahal aku baru mempelajarinya dan itu masih berbahaya. Itu tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi musuh. Apakah saya terlalu mencari stabilitas? Melihat api tepat di atasnya, Zuo Fan dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Yelin, dan mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan semua yang dia miliki? Sayangnya, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan akhirnya memutuskan untuk menghadapi api emas secara langsung. Dia mengirim Vaulting Dragon King untuk melilitnya dan membungkusnya dengan api biru pekat. Ini adalah kesempatan terakhirnya, untuk menggunakan kualitas api biru sebagai mediator antara Yin dan Yang untuk menaklukkan kebrutalan api emas. Tapi dengan bagaimana api biru dan api emas saling melahirkan, itu mungkin bergabung dengan api emas. Dia pertama-tama harus memakainya atau dengan seberapa kuat api emas itu hanya akan menyebarkannya ke samping. Intinya adalah, setelah api biru dihembuskan, yang tersisa hanyalah jiwa naganya yang tak berdaya. Ini adalah pertahanan terakhirnya. Setelah itu, jiwanya mungkin binasa. Di luar menggunakan naga biru, dia tidak punya cara lain. Itulah mengapa dia akhirnya memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan memelototi api yang menyilaukan. Saat mereka semakin dekat, keringatnya terus mengucur. Dia mengucapkan satu doa pengharapan terakhir. Biarkan ini cukup. Yelin memandang dengan dingin saat dia tersentak. Tidak ada gunanya. Saya membakar jiwa saya sendiri untuk melepaskan api emas penghancur ini. Pewaris binatang suci setengah matang sepertimu tidak punya kesempatan. Perpisahan, musuhku yang ditakdirkan. Bam! Api menghantam naga biru akhirnya. Kekuatan yang kuat membuat naga itu bergetar dan melolong kesakitan. Pikiran Zuo Fan juga diliputi rasa sakit. Rasanya seperti kepalanya meledak dari ribuan bilah yang tenggelam ke dalamnya. Tapi dia tetap bertahan. Dia membuat api biru menghadapi serangan yang masuk, ingin menenggelamkan api emas di lautan biru. Dia tidak punya kesempatan. Aliran panjang api yang menghanguskan itu seperti jarum, menembus lautan api biru. Bahkan saat mereka bersentuhan, api biru tidak memberikan perlawanan. Dia cukup beruntung jika kekuatannya sendiri tidak habis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Yelin akan dipadatkan sedemikian rupa. Itu sangat kuat sehingga upaya terakhirnya sia-sia. Api biru tidak memiliki cara untuk memotong serangan itu, tidak ada gunanya. Melakukannya dengan pembelaan seperti itu bisa dibilang bunuh diri. Jika dia tahu, dia akan melakukan itu. Itulah yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Tiba-tiba, tubuh Zuo Fan bergetar karena keputusasaan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Sayangnya, sudah terlambat untuk keluar dari yang satu ini. Saat api emas mendekat, badai yang membakar menyapu seluruh tubuh naga biru dan segera menghilangkan apinya. Sebelum api keemasan mencapainya, panasnya terus-menerus membakar jiwa naga. Kepala Zuo Fan mendidih saat dia memuntahkan darah merah. Ini sudah berakhir. Begitu api memasuki jiwa naga, dia akan mati. Dia telah menyadari kekuatan Yelin tapi sepertinya dia masih meremehkan lawannya. Bahkan jika dia ingin menggunakan langkah putus asa sekarang, itu sudah sangat terlambat. Pertarungan ini akan merenggut nyawanya. Menghembuskan napas panjang, Zuo Fan diliputi penyesalan. Chu Qingcheng bingung, matanya berkaca-kaca. Xuan Shaoyu mencibir sepanjang kemalangannya. Naga ganda yang ditinggikan baru saja akan mengakhiri pertarungan ini. Namun, tangisan menusuk telinga semua orang. Mereka semua melihat saat kilat ungu berkedip dan sesosok familiar melayang di depan jiwa naga. Zuo Fan menyipitkan mata dan dia melihat seekor burung ungu besar sepanjang puluhan meter, Kiawer. Bukankah dia telah menyuruhnya untuk pergi? Mengapa? Kiawer menghadapi api keemasan yang datang ke naga biru tanpa penyesalan. Tunggu, Kiawer. Akhirnya menyadarinya, Zuo Fan berteriak. Tapi Kiawer, yang disambar petir ungu, telah bertemu dengan api keemasan. Petir ungu dan api keemasan adalah kekuatan brutal antara langit dan bumi dan saat mereka berbenturan, itu hampir seperti resonansi, mengeluarkan ledakan tanpa henti.
Mungkin Kiaoer telah menggunakan setiap ons petir ungu yang dia miliki saat api keemasan dihentikan. Meskipun api besar dihentikan, kekuatannya masih luar biasa. Api keemasan menelan Kiaoer dalam panasnya yang membakar, bahkan ketika matanya dengan keras kepala bertahan, menggunakan setiap tetes energi yang dia miliki, bahkan rela menggunakan hidupnya hanya untuk menghentikan api. Dalam bentrokan antara kilat ungu dan api keemasan, nyala api mereda, terlihat dengan kasat mata. Petir ungu itu seperti pahat, memotong kekuatannya. Api keemasan itu seperti ular beludak, merobek Kiaoer di setiap kesempatan, membakar bulunya. Dia tidak peduli, bertahan dengan semua yang dia miliki untuk menghancurkan api emas. Hati Zuo Fan sakit, dia tahu sekarang bahwa Kiaoer mengorbankan dirinya demi dia. Akhirnya, api keemasan membuat ledakan terakhir saat mereka menghilang. Kiaoer sekarang terbakar di sekujur tubuhnya, ungu yang berkedip-kedip di tubuhnya sudah lama habis. Dia hanya menjatuhkan diri di tanah tanpa daya. Zuo Fan terguncang saat dia mengambil satu langkah keras demi satu lebih dekat dengannya. Chu Qingcheng memegang mulutnya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kiaoer. Hewan roh yang begitu protektif. Wen Tao menghela nafas. Xie Tianxiang adalah orang yang paling akrab dengan Zuo Fan dan menghela nafas juga. Zuo Fan membesarkan binatang spiritual ini sebagai putrinya. Saya mengerti. Tidak heran dia begitu setia. Wen Tao memberi Kiaoer pandangan kagum yang panjang. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya. Kakak senior, kamu tidak mengerti aku. Maksud saya mengatakan bahwa sekarang putri Zuo Fan, Kiaoer, meninggal, dia akan benar-benar marah. Terakhir kali itu terjadi, dia memakan musuhnya hidup-hidup. Memikirkannya saja membuatku merinding. Tapi, bisakah dia melakukannya, kekuatan Yelin? Wen Tao mengerutkan kening. Xie Tianxiang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dalam debat esoterik, dia juga bukan tandingan pria itu. Percayalah pada saya ketika saya mengatakan ini, mereka yang dia inginkan mati tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Hati Wen Tao bergetar kaget dan menatap Zuo Fan dengan wajah muram. Gadis bodoh, bukankah aku menyuruhmu lari? Sekarang kamu sudah besar, kamu tidak mau mendengarkan ayahmu. Perlahan berjalan ke Kiaoer, Zuo Fan membungkuk, membelai tubuh yang mendesis, terbakar oleh api keemasan. Dia merasakan satu jejak energi terakhir dalam dirinya dan bergegas mengeluarkan pil untuk diberikan padanya, tersenyum dengan tenang. Namun ketenangan itu menyembunyikan rasa haus darah yang mengerikan. Setelah mereka mendengar kata-katanya, mereka semua menggigil sampai ke tulang mereka. Yelin terengah-engah karena pengerahan tenaga yang berat itu dan berteriak. Zuo Fan, hewan rohmu telah menyelamatkanmu dari kematian. Tapi itu hanya masalah waktu sekarang. Ini menunjukkan bahwa saya akan menang dengan mempertaruhkan semuanya. Sementara kamu, yang tidak memiliki kekuatan seperti itu, akan kalah. Yelin sekali lagi membuat tanda, mengumpulkan kekuatan yang sama yang dia gunakan sebelumnya untuk melepaskannya lagi. Tunggu, saudara junior, dia tidak memiliki bantuan hewan roh sekarang. Kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Wu Qingqiu berteriak. Yelin bahkan tidak mendengarnya saat dia terus berjalan, bahkan saat napasnya semakin berat dan wajahnya semakin pucat. Tidak ada banyak waktu dan Zuo Fan sangat licik. Dia ingin menang dan itu berarti dia harus menggunakan semua yang dia miliki untuk menghancurkan lawannya dan tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Ini adalah jalan binatangnya. Kemenangan di atas segalanya. Mengencangkan tinjunya, Zuo Fan berdiri dan menggertakkan giginya dengan mata merah. Kamu ingin mempertaruhkan semuanya. Hahaha, kamu yang memintanya.